Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Sebelumnya, kenalkan dulu yuk anggota dari kelompok 4, yaitu pertama ada Husna Yusoluna, kedua ada Ibnu Zulbair, yang ketiga ada Reska Aulia, dan yang keempat ada Ulung Sultan Finandi. Mari simak penjelasan tentang Perang Banjar. Oke, yang pertama ada latar belakang Perang Banjar. Perang Banjar dimulai pada tahun 1859 dan berakhir pada tahun 1905, kira-kira sekitar 46 tahun Perang Banjar. Namun, sumber Belanda menyebutkan bahwa perang ini berlangsung sekitar tahun 1859 sampai 1863. Sebenarnya, pertikaian dengan pihak Belanda mulai terjadi sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Konflik semakin memanas setelah Belanda ikut campur. Pangeran Nata yang merupakan wali putra mahkota menyatakan diri sebagai raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II pada tahun 1785 dan melenyapkan semua putra almarhum Sultan Muhammad. Akan tetapi, ada satu pewaris tahta yang berhasil menyelamatkan diri, yaitu Pangeran Amir. Dengan bantuan sang paman yang bernama Arung Turawe, Pangeran Amir menyerang kerajaan namun tidak berhasil dan ia ditangkap lalu diasingkan ke Sri Lanka. Proses terjadinya Perang Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah II sebagai Mangkubumi. Penyerangan diawali ketika Pangeran Antasari memasuki benteng Belanda dan tambang batubara di wilayah Pengaron. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batubara di Pengaron. Pihak Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menyekap keluarga Pangeran Hidayatullah II. Mereka juga meminta Pangeran Hidayatullah II untuk keluar dari persembunyiannya. Dengan terpaksa, Pangeran Hidayatullah II harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di istana, Pangeran Hidayatullah II ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggal Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan. Untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi, Pangeran Antasari meneriakkan slogan "Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah". Rakyat, alim ulama, dan pejuang pun mengakui Pangeran Antasari sebagai panembahan Amiruddin, Khalifatul Mu'minin. Sedikit demi sedikit, Perang Banjar semakin mendekat kekalahan. Pasukan Belanda dipasok berbagai persediaan dan pasukan bantuan dari Batavia. Karena terus terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komando di Sungai Tewe. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh Perang Banjar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Pangeran Antasari. Pasti sudah familiar dengan wajah beliau, bukan? Ya, beliau terkenal karena wajahnya terdapat di uang kertas Rp2.000. Beliau merupakan salah seorang dari tokoh Perang Banjar. Yang kedua, foto di tengah itu adalah Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah adalah pemimpin Kesultanan Banjar yang memerintah antara tahun 1859 sampai dengan 1862. Yang ketiga, ada Demang Lehman. Demang Lehman adalah seorang panglima perang dalam Perang Banjar. Yang berikutnya, ada pula dampak Perang Banjar. Apa sih itu dampak Perang Banjar? Dampak Perang Banjar adalah terjadi penyatuan gerakan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Belanda menghapuskan pemerintahan-pemerintahan bawahan dari Kesultanan Banjar sehingga tidak ada penerus kerajaan. Selain itu, berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batubara. Sekian presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kurangnya itu pasti dari teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.